Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi dengan sang anak kampung di channel YouTube Nur Aida Channel atau Andi Irwan sang anak kampung. Kita bertemu lagi dan bersua kembali dalam bahasa motivasi dan hikmah kehidupan. Sebelum kita masuk ke dalam sebuah cerita yang coba sang anak kampung sampaikan kepada seluruh teman-teman, keluarga, dan sahabat-sahabat saya di dunia online, mari kita sama-sama berdiam sejenak dan menanggalkan untuk sementara kehidupan dunia ini di luar dari hati kita, agar ketika sang anak kampung coba menyajikan sebuah cerita, hikmah ini bisa masuk ke dalam relung hati kita dan mampu memberikan pelajaran kehidupan buat kita. Kita mulai cerita. Cerita ini tentang masalah syukur bagi diri kita. Ceritanya berawal dari seorang bapak dan istrinya bersama anak-anaknya ingin pergi ke swalayan yang berada di dekat rumahnya. Sesampainya di swalayan, sang ibu dan anaknya duluan masuk ke swalayan di mana tempat yang mereka tuju. Sedangkan sang bapak sementara akan mengunci pintunya dan niat hatinya ingin mencabut beberapa uang yang ingin dia cabut untuk membayar belanjaan mereka di swalayan tersebut. Setelah anak-anak dan istrinya masuk ke dalam swalayan tersebut, tinggallah sang bapak sementara sambil mengunci pintu mobil di mana mobil itu yang mereka tumpangi atau mereka pakai untuk mendatangi swalayan tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang ibu tua bersama anaknya dan langsung meminta uang kepada bapak tersebut. Bapak tersebut kemudian memberikan uang sejumlah 2.000 perak kepada sang ibu tadi dengan anaknya. Namun anehnya, ibu dan anaknya meminta tersebut belum mau beranjak dari tempat bapak tersebut. Dengan sedikit kebingungan, sang bapak tadi melanjutkan perjalanannya masuk ke ATM dekat swalayan itu berada. Kemudian setelah dia masuk ke ATM, ketika dia akan mengambil uang, tiba-tiba ada pemberitahuan dari ATM itu uang gajinya sudah masuk, ya sekitar 5-6 jutaan gajinya tersebut masuk. Kemudian tiba-tiba bapak tersebut terdiam sejenak dan kembali menatap ibu dan anak tadi yang meminta kepadanya, yang kelihatannya dia masih menunggu di luar. Dia bertanya kepada hatinya, di zaman sekarang ini, untuk makan pun sekarang untuk harga 2.000 perak. Terkadang kita hanya mendapatkan porsi untuk gula-gula. Kemudian sambil hatinya berkecamuk, sang bapak tadi mempertanyakan dirinya selalu dan berkata,
Inikah wujud rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana ada seorang manusia yang kelaparan dan kau memberikannya dengan jumlah yang tidak pada semestinya, dengan jumlah yang kau terima pada saat ini. Kemudian sang bapak tadi sambil terdiam dan berpikir, dia sembari keluar dan sempat menyisipkan uang pecahan 50.000 rupiah. Dengan dia ingin memberikan uang tersebut kepada sang ibu tadi dan anaknya. Sesampainya di luar, sesuai dugaan sang bapak tadi, si ibu tadi kembali menghampirinya bersama anaknya. Tiba-tiba dari dalam swalayan sang istri dan anaknya keluar dan bertanya kepada sang bapak bahwasanya tidak perlu sang bapak untuk membayar lagi ke dalam kasir karena kebetulan sang istri mempunyai uang untuk membayar seluruh belanjaan yang mereka ambil. Kemudian ketika akan naik ke mobil, sang istri dan anak mereka, tiba-tiba bapak tadi mengeluarkan uang selembaran 50.000 yang sudah diniatkan oleh bapak tadi untuk memberikannya kepada anak dan ibu tadi yang meminta. Kemudian sang istri sempat menegur suaminya, "Ayah, mengapa begitu banyak uang yang ingin kau berikan kepada orang tua tersebut dan anak?" Tetapi sebelum menjawab itu, keburu orang tua tersebut dan anak tersebut mengatakan kepada bapak dan istri serta anaknya tadi. Orang tua tadi mengatakan, "Bapak, ibu, anakku, terima kasih atas uang yang bapak dan ibu berikan kepada saya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambahkan rezeki bapak dan ibu, melanggengkan keluarga ibu, dan memberikan kesehatan lahir dan batin kepada ibu. Dari kemarin kami tidak pernah mengisi perut kami dengan makanan, namun dengan apa yang bapak berikan dan ibu berikan, ini adalah sebuah karunia luar biasa yang kami terima atas kebaikan dari Tuhan itu sendiri melalui bapak. Doa saya dari hati yang paling ikhlas untuk kebahagiaan rumah tangga bapak." Kemudian sang ibu dan anak tersebut yang meminta uang tadi berlalu. Kemudian sang bapak perlahan menatap istrinya dengan kasih sayang, dan tak terasa tangan bapak juga mengelus-ngelus tangan anaknya. Kemudian sang bapak berkata kepada istrinya dan anaknya, "Wahai istriku, wahai anak, dengan uang 50.000, betapa luar biasanya persembahan doa-doa dan untayan doa yang dipersembahkan oleh orang tua dan anaknya tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sebagai seorang ayah sekaligus sebagai pemimpin rumah tangga, saya tidak mengucapkan syukur atas karunia yang begitu besar yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan telah memberikan kita banyak nikmat, namun dengan pelajaran yang diberikan oleh ibu dan anak tadi, bapak berpendapat itu adalah karunia terbesar yang Allah titipkan dalam cerita hikmah kehidupan kita tadi, di mana selama ini kita memang sudah jarang bersyukur dan bersedekah kepada orang lain. Kemudian sang suami tadi berkata, "Ini teguran bagi bapak sendiri dan teguran bagi ibu dan anakku sekalian, agar mungkin kita lebih memahami tentang
bagaimana keadaan seseorang, bagaimana mereka makan atau tidak, sedangkan kita hidup dengan berbagai macam kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasa dari mata bapak tersebut berlinanglah sebutir air mata. Air mata tersebut sanggup memberikan kesejukan dalam batin sang bapak tadi dan keluarganya. Oleh sebab itu, inilah cerita yang dipersembahkan oleh sang anak kampung kepada teman-teman yang berada di dunia online. Cerita ini adalah cerita hikmah, cerita kehidupan yang semoga menginspirasi kita dalam menjalankan sisa-sisa kehidupan kita untuk selalu berbuat baik. Motivasi dari sang anak kampung adalah tidak ada suatu kebaikan sebesar biji zarah pun atau lebih kecil dari biji kacang hijau yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama kebaikan itu sendiri. Demikian bahasa motivasi dan cerita motivasi yang diberikan oleh sang anak kampung. Kita akan bertemu pada cerita hikmah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.